wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asbahna bifitratil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat fardu subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi yang berbahagia ini Allah masih menghadirkan pertolongannya kepada kita, sehingga dengan pertolongan tersebut kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kabar spesial dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, basyiril masiina ilal masjidi fil zulmi bin nurid tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira kepada mereka yang melangkahkan kakinya pergi ke masjid di waktu gelap dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Bersolawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan terkait dengan hal-hal yang akan membinasakan atau menghancurkan. Di antara yang perlu kita jaga supaya tidak membawa kehancuran bagi kita adalah hifdzul qalbi wal jawari, menjaga hati dan menjaga anggota tubuh. Kata Habib Abdullah, wa iya ja'alana Allah wa iyyakum mimman salahat sariratuhu wa alaniyatuh. Semoga Allah jadikan kita bagian dari orang-orang yang baik secara batin dan baik juga secara zahir. Secara batin baik, hatinya baik. Secara zahir baik, berarti anggota tubuhnya baik. Dan kemudian setiap mukmin dianjurkan untuk muraqabatu qalbi, untuk mengawasi hatinya dan juga mengawasi anggota tubuhnya, dan kemudian memberikan daya dan upaya untuk menjaga keduanya agar tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telinga, sesungguhnya mata, dan kemudian hati, kesemua itu Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban. Kalau semua itu Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban, maka menjaganya bagian dari yang dianjurkan kepada setiap mukmin. Wal qalbu wal jawarihu min a'zami ni'amillahi ala ibadihi. Dan di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya adalah hati dan anggota tubuh. Jadi hati dan anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu bagian dari nikmat besar. Faman istamalaha bi ta'atihi wa zayyanaha bi mahabbihi wa sarrafa kullan minha fima khuliqa lahu faqad syakara nikmah. Maka orang yang menggunakan hati dan anggota tubuhnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia hiasi dengan melakukan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk bagian orang yang mensyukuri nikmat. Jadi mensyukuri nikmat itu membawa hati dan anggota tubuh kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa hafadzal hurmah faqad syakara nikmah wa hafadzal haramah. Maka ketika kita menjaga hati, menjaga anggota tubuh, berarti kita menjaga kemuliaannya, dan kemudian kita menjadikan hati dan tubuh kita sebagai bagian untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengabdian. Karena kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah. Tentu orang yang mengabdi kepada Allah, dia akan bawa hatinya dan dia akan bawa anggota tubuhnya. Kalau orang mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah hanya dengan membawa anggota tubuh, tidak membawa hati, maka tak cukuplah. Karena niat itu mahalluha fil qalbi, tempatnya di dalam hati. Maka harus kedua-duanya. Saat kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala totalitas, secara fisik dan kemudian secara hati, itu kedua-duanya. Maka kalau sudah itu kita lakukan, akan menjadi pengabdian yang paling terbaik. Wa ammal qalbu fahuwa raisul jawarih wa amiruha, dan hati itu adalah raja anggota tubuh kita. Jadi yang tak nampak itu yang menjadi raja, yang tak nampak itu yang menjadi pemimpin. Sementara yang nampak seperti tangan, mata dan lain sebagainya itu mengikut atau kemudian menjadi hal yang hati adalah rajanya. Sebagaimana yang dikabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam fisik kita itu ada segumpal darah. In salahat salahal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh, tapi jika tidak, maka juga seluruh anggota tubuh akan menjadi tidak baik. Maka yang paling penting adalah mengontrol hati supaya kemudian membawa kebaikan untuk anggota tubuh yang lainnya. Sementara anggota tubuh yang paling perlu kita perhatikan, kata Imam Habib Abdullah, fana'ni bihal a'dha as-sab'ah, yang kami maksudkan adalah anggota tubuh yang jumlahnya 7. 7 itu yang pertama adalah al-ainu, mata, wal uzunu, yang kedua telinga, wal lisanu, yang ketiga adalah mulut, wal batnu, lalu kemudian perut, wal farju, kemaluan, wal yaddu, tangan, dan yang terakhir wal rijlu, dan kaki. Maka 7 anggota tubuh kita inilah yang kemudian menjadi menteri dari hati kita. Maka kalaulah seandainya menteri-menterinya ini baik, maka akan membawa kebaikan ke seluruh anggota tubuh yang lainnya. Tapi dimulai dari rajanya, dan rajanya itu adalah hati. Lalu kemudian dibahas satu persatu, kata Imam Habib Abdullah, fa'ammal ainu fahiya nikmatun azimah. Kalau kemudian kita tengok mata kita itu adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Sehingga nikmat besar mata ini waqad khalaqaha lahu liyanzura biha fi ajabi masnu'ati. Ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita mata untuk melihat hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan supaya menghadirkan tambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata itu nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Maka orang yang matanya mohon maaf masih sehat, bagaimana kita menggunakan mata itu untuk kemudian melihat, memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala supaya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan bahkan mata itu bukan hanya sekedar nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan diantaranya mata juga menjadi nikmat di mana kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hak dan batil itu satu di antara yang paling mudah di awal-awal mengetahuinya ya dengan mata kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mata. Lalu kemudian wa in atlaqaha wa arsalaha fi ma haramallahu alaihi minan nazri ila nisa'il ajanib wa suwaril jamilah bi ba'isi syahwati faqad asa. Kalau seandainya orang membiarkan matanya, mohon maaf, untuk melihat perempuan yang tidak ada hubungan keluarga, untuk melihat gambar-gambar yang membangkitkan syahwat, maka pada waktu itu dia sedang melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang perlu dijauhi juga yang diawali dengan mata kita, wa minan nadri ila ahadil muslimin bi ainil istisghar wal ihtiqar, melihat sesama muslim
dengan pandangan mengecilkan, dengan pandangan menghinakan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang menghinakan orang lain itu biasanya dari mata. Dia pandang dengan sebelah mata, dia lihat lalu kemudian menghadirkan rasa bahwa dia itu kecil bagi kita, dan kemudian seterusnya. Itu diantara yang akan menghancurkan nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu juga ketika Allah karuniakan kepada kita mata, alla yukatsiran nazra ila syahwatid dunya, untuk tidak kita banyakkan menengok, melihat, memperhatikan terkait dengan syahwat dunia. Jadi syahwat dunia itu kalau kita pandang dengan mata, sampai kapanpun kita akan menjadi tamak. Jadi mata itu bagaimana kita kurangi untuk memandang syahwat dunia. Karena syahwat dunia ini ketika kita pandang, maka akan semakin membuat mata itu merasa nikmat, ada keinginan hati untuk kemudian memiliki. Jika payah dia miliki, menggunakan segala cara agar kemudian sesuatu itu sampai kepada dirinya. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, qul lil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka, agar mereka menjaga kemaluan mereka. Itu diantara pesan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita menjaga pandangan yang kalau kita tidak menjaganya akan membawa kepada kebinasaan. Selain itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul juga mengingatkan tentang pandangan, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Jadi pandangan itu seperti busur panah yang diberi racun, yang dilepaskan oleh iblis. Jadi ketika kita memandang sesuatu yang tidak diperbolehkan, itu ibarat busur panah yang diberi racun, yang dilepaskan oleh iblis. Maka betapa banyak, mohon maaf, perbuatan durhaka kepada Allah, maksiat, zina, itu biasanya diawali dari pandangan. Kenapa diawali dari pandangan? Karena pandangan itu ibarat busur panah yang diberi racun oleh iblis. Jadi kalau kemudian sudah diberi racun oleh iblis, berarti iblis itu semakin suka kalau orang memandang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan. Man tarakaha makhafatan minallah a'tahu Allahu ibadahu yajidu halawataha fi qalbi. Kalau seandainya orang mampu menjaga pandangan, Allah akan masukkan ke dalam hatinya manisnya iman. Tapi kalau kemudian belum mampu menjaga pandangan, maka manisnya iman sulit untuk dirasakan. Dan diantara yang berat bagi kita adalah menjaga pandangan, apalagi bapak-bapak. Bapak-bapak ini berat menjaga pandangan. Betul atau salah nih Pak? Oh betul. Umur juga tak berpengaruh Pak untuk jaga pandangan ini. Kadang umur pun tak berpengaruh juga. An-nazratu tazra'u fil qalbi syahwah. Kata Sayyidina Isa radhiyallahu an, Nabi Isa, wa kafa biha li sahibiha fitnah. Memandang itu sama dengan kita menanam di dalam hati kita syahwat. Kalau kemudian orang yang membiarkan itu, maka tinggal tunggu saja fitnah yang akan terjadi. Jadi memandang itu sama dengan kita menanam di dalam hati kita syahwat. Kalau sudah ditanam dengan syahwat, jika itu nanti tumbuh, apalagi kemudian direspon oleh orang yang kita pandang, berarti dia seperti kemudian memberikan pupuk. Adalah kemudian akan muncul menjadi fitnah. Maka dianjurkan kita menjaga pandangan. Betapa Allah Subhanahu wa taala kabarkan gembira bagi orang-orang yang justru tidak bisa memandang. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam hadis qudsi, idzabtalaitu abdi. Al-hadis bima makna, ketika aku menguji hambaku bihabibataihi, dengan dua matanya yang tidak bisa melihat. Mohon maaf, berarti dia tunanetra, atau yang sebelumnya bisa melihat lalu kemudian dia buta. Fasobaro, lalu kemudian yang bersangkutan sabar, awattuhuma lahul jannah, maka kedua mata yang tidak bisa melihat itu, kata Allah, aku akan ganti dengan surga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga pandangan itu gantinya surga. Maka diumpamakan oleh orang yang diuji oleh Allah tidak bisa memandang, tapi dia lewati itu dengan kesabaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti untuk yang bersangkutan
surga Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara keistimewaan orang untuk menguatkan diri ketika Allah Subhanahu wa taala uji yang bersangkutan dengan tidak bisa memandang. Saya pernah diundang untuk ceramah di Persatuan Tunanetra Pekanbaru. Diundang, ditelepon. Waktu ditelepon, bayangan saya yang menelpon itu, karena dia tidak menyampaikan kalau kemudian yang bersangkutan itu tunanetra, cuman nelpon minta waktu Ustadz untuk ngisi ceramah di Persatuan Tunanetra. Akhirnya saya iyakan. Saat iyakan, lalu kemudian tibalah hari di mana kemudian saya sampai ke tempat mereka. Waktu itu saat sampai ke tempat mereka, karena tidak mengirimkan Google Map pada waktu itu, masih awal-awal, jadi Google Map itu belum begitu. Waktu belum ada Gojek, waktu belum ada yang lainnya. Lalu kemudian ketika sudah sampai mendekati arah, saya agak bingung karena masuk gang-gang. Akhirnya kemudian saya nelpon. Yang menarik Bapak Ibu, ketika saya menelpon, dia mengarahkan jalan dari mulai lurus, belok kanan, belok kiri. Sampailah saya di tempatnya, ternyata yang mengarahkan saya itu orangnya tunanetra. Jadi tunanetra tapi bisa mengarahkan jalan. Ustadz belok kanan, Ustadz belok kiri, lurus. Kami nunggu di depan Ustadz. Pas nunggu di depan saya sampai, terdiam saya. Ternyata yang mengarahkan saya tadi adalah tunanetra. Lepas itu kami dipersilahkan oleh persatuan mereka masuk ke dalam rumah, lalu kemudian didudukkan di ruang tamu. Mereka mengarahkan ke kursi yang mereka waktu mengarahkan itu tak bisa melihat. Jadi tangannya itu mengarahkan ke kursi lurus. Dan menariknya lagi Bapak Ibu, sebagian mereka keluar dari dalam dengan membawa kopi dan kemudian membawa snack, diletakkan pas di atas meja saya, dan yang meletakkan itu juga tidak bisa melihat. Dimulailah acara, dari yang mulai pembawa acara, yang membaca Al-Quran, semuanya juga tidak bisa melihat. Semakin malu rasanya saya. Dan ketika itu dimulailah acara dan kemudian diberikan kata sambutan oleh perwakilan mereka. Kami tidak bisa melihat Pak Ustadz dengan mata, kami bisa melihat Pak Ustadz dengan hati. Kan itu kebalikan dari saya bisa melihat Bapak Ibu dengan mata, tapi belum bisa melihat Bapak Ibu dengan hati. Kan malunya luar biasa. Malunya luar biasa. Ternyata itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran mereka tidak bisa melihat itu Allah ganti dengan surganya. Apa kita tidak malu ketika mereka bisa melihat kita dengan hati, tapi kita tak bisa melihat mereka dengan hati kita, hanya mampu memandang mereka dengan mata. Betapa sering mata kita itu salah memandang, tapi jarang hati itu salah menilai. Kalau mata salah memandang itu sering akan terjadi, tapi kalau kemudian hati salah menilai itu jarang terjadi. Toh kalau hati salah menilai diawali dari mata yang salah memandang. Kalau mata tidak salah memandang, insya Allah hati tak akan salah menilai. Tapi kalau orang langsung memandangnya dengan hati, insya Allah dia tidak akan salah menilai. Yang sering membuat kita salah memandang itu karena kita memulai memandang yang salah, sehingga hati pun akan salah menilai. Maka menjaga mata yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, agar bersama dengan orang-orang yang tunanetra yang sabar dalam ketaatan kepada Allah dengan butanya, sebagaimana Allah sediakan kepada mereka surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara anggota tubuh di urutan pertama kita menjaganya, dan apa saja yang akan kemudian menghancurkannya. Yang kedua, wa ammal udhunu fahiya min a'dhamin ni'am aidan. Setelah mata, diantara nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah telinga. Kenapa kemudian mata dan telinga di urutan awal? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pengetahuan yang kita dapat itu pasti lewat dua indera ini. Pengetahuan yang akan kita dapat pertama melalui mata, pengetahuan yang kita dapat berikutnya akan kita gunakan telinga. Tanpa keduanya kita tidak akan mendapatkan pengetahuan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita dari rahim ibu kita masing-masing, wa ja'ala lakumus sam'a, setelah itu Allah fungsikan pendengaran, setelah itu Allah fungsikan penglihatan, setelah itu Allah fungsikan fuad untuk menfilter semua yang kita lihat, untuk menfilter semua yang kita dengar. Maka telinga adalah bagian dari nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Lalu kemudian Allah menciptakan telinga untuk hambanya, liyastami'a biha kalama rabbih wa sunnata nabiyyih, untuk mendengarkan kalam-kalam Tuhannya, berarti mendengarkan Al-Quran.
Allah ciptakan kita telinga untuk mendengarkan sabda-sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau telinga kita tidak pernah gunakan untuk mendengarkan Al-Quran, telinga tak pernah kita gunakan untuk mendengarkan kalam sabda-sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sedang kehilangan nikmatnya telinga. Sebagaimana Allah menciptakan untuk mendengarkan kalam Allah, untuk mendengarkan sabda-sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, wa kalamal ulama'i wal hukama, dan min salihi ibadillah, untuk mendengarkan kalam-kalam ulama dan kalam-kalam hukama. Ulama orang yang Allah titipkan ilmu, hukama orang yang Allah berikan kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan hikmah. Dan orang-orang yang solih di antara keduanya, bagaimana kemudian kita turut serta untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang mereka sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita sudah mendengarkannya, maka hal itu akan berguna bagi kita suluka sabili mardatillah, untuk melewati jalan yang jalan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin kita bisa melewati jalan yang Allah itu ridho kalau kemudian kita tidak mendengarkan Al-Qur'an. Tak mungkin kita bisa melewati jalan yang jalan dengan jalan itu Allah senang kalau kita tidak mendengarkan sabda-sabda baginda Rasul. Dan keduanya ini mustahil akan kita pahami kalau dengan tidak wasilah para ulama. Jadi para ulama, karena kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara kurun waktu sudah lebih dari 14 abad. Kalau sahabat mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sabda baginda Rasul langsung dari lisan baginda Rasul. Kalau kemudian tabi'in mendengarkan sabda dan firman Allah Subhanahu wa taala langsung dari lisan sahabat. Tapi kalau kemudian atba'ut tabi'in mendengarkan sabda dan kemudian kalam-kalam Allah langsung dari lisan tabi'in. Kita tak mungkin mendengarkan langsung dari Rasul, tak mungkin langsung mendengarkan kita dari sahabat. Rekaman mana kita akan bisa melihat? Tak akan mungkin. Maka yang paling memungkinkan bagi kita untuk mendengarkan kalam-kalam Allah ya melalui para ulama, melalui guru-guru kita mengaji. Kita mendengarkan sabda-sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kemudian dari para ulama. Maka bagaimana kemudian kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkannya supaya kita bisa mengambil manfaat di dalam hidup, yang dengan mengambil manfaat di dalam hidup itu yasta'inu bihi ala ma'adih, yang ia gunakan untuk membantu persiapan di kampung akhiratnya. Jadi untuk manfaat di dalam hidup, yang manfaat itu nanti kemudian digunakan di kampung akhirat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Ghazali rahimahullah, wala tazunanna annal isma yahtassu bihil qail dunal mustami. Jangan engkau anggap bahwa dosa itu hanya didapat oleh orang yang berbicara. Ini kata Imam Ghazali, jangan dianggap bahwa dosa itu hanya khusus didapat oleh orang yang berbicara, bukan orang yang mendengar. Kenapa? Fa innal mustami' syarikun lil qail, karena orang yang mendengar pada waktu itu sedang bersekutu dengan orang yang berbicara. Kalau sedang bersekutu dengan orang yang berbicara, berarti kalau pembicaraan itu tidak baik, yang berdosa bukan hanya yang berbicara, termasuk juga kemudian yang mendengar. Jadi kedua-duanya termasuk bagian dari orang yang berdosa. Jadi orang yang berbicara terhadap sesuatu yang tidak boleh, orang yang mendengarkan perkataan yang kemudian itu juga tidak boleh. Maka orang yang mendengarkan beda dengan terdengar antara mendengarkan. Maka ketika dia mendengarkan, pada waktu itu dia sedang bersekongkol untuk mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Pada waktu itu dia sedang bersekutu untuk mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Kalau begitu, maka dua-duanya akan menjadi yang berdosa. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah. Fal mustami' ilal khair syarikun fi thawabi. Begitu juga orang yang mendengarkan perkataan baik, dia berarti sedang bersekutu dengan kebaikan bersama dengan orang yang menyampaikan kebaikan. Maka waktu kita mendengarkan kebaikan, berarti kita sedang sama-sama melakukan kebaikan sebagaimana orang yang mengucapkan kebaikan itu. Tapi sebaliknya, jika kita mendengarkan keburukan dari orang yang mengucapkannya, pada waktu itu kita sedang bersekutu bersama dengan orang yang melakukan keburukan tersebut. Inilah sebabnya kenapa Imam Ghazali mengatakan dosa bukan hanya bagi orang yang mengucapkan, dosa itu juga berlaku bagi orang yang juga mendengarkan. Maka menjaga mulut, menjaga lisan
satu menjaga, mohon maaf, menjaga telinga, menjaga pandangan, satu di antara yang perlu kita lakukan, karena keduanya nanti juga akan menjadi hal yang Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban. Setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat berikutnya yang Allah berikan adalah lisan. Lisan, mulut kita bisa berbicara, itu adalah nikmat besar yang Allah karuniakan. Selain nikmat besar, wa nafa'a katsirun liman hafazahu wasta'malahu fima khuliqalah, dan kemudian lisan itu bisa memberikan banyak manfaat kepada orang yang mampu menjaganya dan kemudian menggunakan sesuai dengan Allah menciptakan lisannya. Jadi lisan ini banyak orang yang bisa mengambil manfaat. Maka Nabi Musa alaihissalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya Allah bukakan simpul di dalam lidahku supaya orang paham ucapanku. Untuk apa? Supaya orang bisa bermanfaat dengan tutur kata. Maka Imam Nawawi Al-Bantani ketika menjelaskan amal yang sesuatu yang paling Allah sukai, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua wan naf'u bil muslimin, memberikan manfaat kepada sesama muslim. Beliau meletakkan di urutan pertama memberikan manfaat kepada sesama muslim itu bil qauli, dengan tutur kata. Berarti kalau kita memberikan manfaat dengan tutur kata, berarti kita memilih perkataan yang baik yang akan kita keluarkan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita lisan liyukatsira bihi min dzikrihi wa tilawati kitabih, agar kemudian lisan kita itu banyak digunakan untuk berzikir. Lisan kita digunakan agar banyak digunakan untuk kemudian membaca kitab kalam Allah Subhanahu wa taala. Waliyansuha bihi ibadah wa yad'uhum bihi ila ta'ah. Allah berikan kepada kita lisan agar kemudian kita gunakan untuk memberikan nasihat kepada sesama hamba dan kemudian mengajak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu kita lakukan, maka kita termasuk bagian dari orang-orang yang mensyukuri nikmat lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan bersamaan dengan itu, lisan juga bisa akan menghancurkan kita. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, wa hal yukabbun nas fin nari ala wujuhim au ala manahirihim. Allah akan sungkurkan manusia ke dalam neraka dengan wajah mereka, dengan hidung mereka. Illa hasaida alsinatihim, penyebabnya karena ucapan lisan-lisan mereka. Jadi kita disungkurkan oleh Allah ke dalam nerakanya, wal iyadzubillah, kita sama-sama memohon pelindungan kepada Allah. Itu penyebabnya lisan. Allah sungkurkan dengan wajahnya, Allah sungkurkan dengan hidungnya, itu penyebabnya adalah lisan. Berarti lisan ini bisa mengantarkan anggota tubuh yang lainnya untuk berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kalimat yang kita dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, bahwa yang diucapkan oleh lisan itu Allah mintai pertanggungjawaban, maka dia cuma punya dua pilihan. Pilihan yang pertama dia berbicara, kalau kemudian dia tidak mampu berbicara yang baik, maka pilihan yang kedua adalah diam. Dalam riwayat yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berkabar, rahimahullahu mro'an, Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang, qala khairan faghanima, waktu dia berkata baik lalu kemudian dia beruntung, ausakata ansar fasalima, atau kemudian dia diam dari keburukan dan dia akan lebih selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah akan hadirkan untuk orang yang berbicara baik. Kalau dia berbicara baik, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan rahmatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu, seluruh perkataan anak cucu Adam itu akan memberatkan yang mengatakan. Artinya kita berbicara, semua ucapan kita itu akan memberatkan kita. Kan semua yang kita lafazkan, illa ladaihi raqibun atid, ada malaikat raqib atid yang mencatatnya. Kalau mencatatnya berarti akan memperberat kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang akan bermanfaat bagi kita, pengecualian yang tidak akan memberatkan kita di pengadilan Allah, kecuali zikrullah. Jadi zikir kepada Allah itu satu-satunya di antara
kalimat yang tidak akan memberatkan kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, au amiron bima'ruf au amiron bima'ruf au nahyan an mungkarin. Lalu kemudian kalimat yang kemudian akan memudahkan kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kalimat amar ma'ruf, kalimat nahi mungkar. Jadi zikir kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, itu nanti yang akan memudahkan kita saat kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berapa jumlah kalimat yang sudah kita keluarkan? Menurut penelitian, bukan kata saya, perempuan itu rata-rata berbicara 20 ribu ya. 20.000 kata per hari. 20.000 kata. Kalau laki-laki berapa Pak? 12.000 ya. 12 separuh dari, kira-kira dari separuh untuk laki-laki dari 20.000 yang diucapkan oleh perempuan secara umum, kira-kira yang tidak memberatkan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu berapa? Yang tidak memberatkan kita itu apa? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Yang tidak akan memberatkan kita itu apa? Ucapan yang mengajak kepada kebaikan, ucapan yang mengingatkan supaya orang tidak melakukan perbuatan mungkar. Maka ibu-ibu yang nyuruh anaknya sholat, itu diantara kalimat yang lepas pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ibu-ibu yang kemudian memarahi anaknya ketika dia tidak meninggalkan sholat, itu diantara kalimat yang lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena di situ ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Jadi 20.000 kata itu kira-kira kata yang mana yang akan memperberat timbangan amal kebaikan, dan kata yang mana yang sebaliknya juga akan memperberat timbangan amal keburukan. Maka kata itu tak mungkin diucapkan oleh orang yang tidak punya lisan. Maka Allah ketika berikan kita lisan, mulut, ketika Allah berikan kita lidah, supaya kita lepas pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang ada unsur membuat kita ingat Allah, ucapan yang ada unsur mengajak kepada kebaikan, ucapan yang ada unsur bagaimana kemudian mengingatkan supaya tidak melakukan perbuatan mungkar. Jadi kalau itu selamat kita. Maka bagaimana menghabiskan kata yang menjadi fitrah manusia? Kan orang ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya itu kira-kira habis tidak kita gunakan di dalam setiap hari. Kalau belum habis, itu orang akan selalu mencari cara supaya kalimatnya itu habis dalam satu hari itu. Maka gunakanlah kalimat itu untuk sesuatu yang akan melepaskan pertanggungjawaban kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di antara yang kemudian diingatkan bahwa lisan itu ada hal-hal yang akan membahayakannya. Di antara yang membahayakan lisan, apa yang akan menghancurkan? Yang pertama, al-kadzibu, berbohong. Jadi berbohong itu afat bahaya mulut. Jadi ketika Allah berikan kita lisan untuk kemudian membaca kalamnya, untuk kemudian berzikir kepadanya, membaca sabda-sabda baginda Rasul, kemudian menyampaikan yang baik, lalu kalau kemudian kita gunakan untuk berdusta, itulah yang akan membahayakan lisan. Berdusta itu apa? Ikhbar bighairil waqi', memberikan kabar yang tidak sesuai dengan realita. Jadi kalau kita memberikan kabar tak sesuai dengan realita, kita sudah dihitung berbohong. Kafa bil mar'i kizban, cukuplah orang dikatakan sebagai pembohong kapan? Waktu dia menceritakan sesuatu yang cukup dia dengar tanpa kemudian meng-cross check apakah yang dia dengar itu benar atau tidak. Nah, ini kan berat Bapak Ibu. Jadi lisan itu nikmat, bersamaan dengan itu ada yang akan menghancurkan lisan kita, apa dia? Berbohong. Jadi berbohong ini mendatangkan laknat Allah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kami jadikan laknat Allah itu berlaku bagi orang-orang yang berbohong. Jadi bahaya lisan kita itu adalah berbohong. Maka Rasul menyebutkan, man arada ayyal ana nafsah falyukadzib. Kalau orang ingin melaknat dirinya, maka berbohonglah. Jadi orang yang berbohong sejatinya dia sedang melaknat dirinya sendiri. Jadi memang berat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Ibrahim saja berbohong 3 kali di dunia tak sanggup memberikan syafaat di padang mahsyar. Itu 3 kali. Kalau kita berapa kali Bapak Ibu? Dari 20 ribu kata dalam setiap hari, itu kira-kira unsur bohongnya berapa? Jadi kalau kita bohong, itu berarti sama kita dengan melaknat diri kita sendiri. Sedangkan orang lain dilaknat saja tidak suka, lalu kemudian kita melaknat diri kita sendiri. Satu di antara kita melaknat itu dengan
perbuatan bohong yang kita lakukan. Itu bahaya lisan yang Allah titipkan. Jadi selain lisan itu nikmat, bersamaan dengan itu ada yang akan menghancurkannya. Yang kedua, yang akan menghancurkan lisan itu adalah al-ghibah. Ghibah itu menggunjing. Jadi menggunjing itu adalah sesuatu yang akan menghancurkan lisan. Menggunjing itu kata Imam Abdullah, dzikruka akhakal muslim fi ghaibatihi bima yakrahu law sami'ahu. Kita menceritakan saudara kita saat dia tidak sedang bersama dengan kita, kalau seandainya dia mendengar dia tidak suka. Dia tidak suka. Baik yang kita sebutkan itu kurang di dalam agamanya, atau kurang pada fisiknya, atau kurang pada keluarganya, atau kemudian kurang pada anaknya. Jadi kan kalau disebutkan dia tentu merasa tidak nyaman. Jadi ketika kita sebutkan dia tak punya anak umpamanya, itu kan sesuatu yang kemudian akan membuat dia tidak senang. Kita sebutkan itu saat dia sedang tidak bersama dengan kita, itu masuk dalam kategori hibah, kata Habib Abdullah. Hatta fi masyihi wa thawbihi wa sa'iri ma yata'allaqu bi. Sampai kemudian model jalannya pun kita komentari saat dia tidak ada, itu kita sudah termasuk menghibah. Bukan hanya jalannya saja, kita komentari saja pakaiannya, siang bolong pakai pula baju berwarna merah. Itu ketika kita menghibahnya saat dia sedang tidak ada, itu masuk kategori hal yang akan membahayakan lisan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Makanya Allah mengingatkan dengan keras, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebahagian kalian menggunjing sebahagian yang lainnya, karena sama dengan memakan daging kawannya sendiri. Itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dianjurkan untuk tidak menghibah, karena orang yang menghibah berarti sama dengan mencoreng kehormatan orang yang kita hibah. Padahal Rasulullah SAW mengabarkan, kulul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Sesama muslim yang haram bagi kedua belah pihak, yang pertama adalah damuhu, darahnya. Maka tak boleh melakukan pertumpahan darah kepada sesama muslim, karena itu haram. Yang kedua, wa maluhu, yang haram bagi sesama muslim adalah hartanya. Maka kita tidak boleh menggunakan harta sesama muslim tanpa dengan cara yang diizinkan, berdagang umpamanya, atau kemudian dengan cara selain berdagang. Selain itu, maka kita tidak diperbolehkan untuk mengambil harta sesama muslim. Kemudian yang ketiga, wa irduh, yang haram bagi kita kepada sesama muslim itu adalah kehormatan dirinya. Maka orang yang menghibah berarti dia sudah melakukan hal yang mengorbankan kehormatan dirinya. Mungkin sekarang dia tidak menuntut, selesai kita. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada nanti di kampung akhirat yang Rasulullah menyebut sebagai muflis, orang yang bangkrut. Ketika sahabat ditanya, siapa muflis itu? Kata para sahabat, man laisa lahu dinarun wala mata. Muflis itu orang yang sudah tidak punya uang, orang yang sudah tidak punya aset. Kata baginda Rasul, muflis itu bukan orang yang tidak punya aset dan tidak punya uang lagi. Tapi muflis itu, kata baginda Rasul, orang yang nanti di hari kiamat dia sudah membawa pahala puasanya, sholatnya, zakatnya, amal-amal yang lain untuk mendapatkan balasan. Tapi pada waktu itu malaikat mengajukan keberatan. Kenapa? Qad syatama hadza, dahulu waktu hidup dia pernah mencaci maki si A. Dan kemudian itu kan terkait dengan kehormatan diri orang, dan dia belum selesaikan sampai dia mati. Itu diantara hal yang akan kemudian memperberat di pertanggungjawaban di kampung akhirat. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Aisyah pernah membicarakan Sayyidah Sofiyah di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sama-sama ummahatul mukmin. Apa kata Sayyidah Aisyah kepada baginda Rasul? Hasbuka min Sofiyah kaza wa kaza. Wahai Rasul, cukuplah Sofiyah bagimu karena Sofiyah itu begini-begini. Jadi begini-begini itu dalam riwayat yang lain, ta'ni anha qasirah. Sofiyah itu secara tinggi badan dia tidak tinggi. Tidak tinggi ini bahasa lainnya ya pendek lah. Itu diceritakan oleh Sayyidah Aisyah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, kalimat yang engkau ucapkan kalau seandainya dicampur ke air laut, maka air laut itu akan berubah warnanya karena ucapan. Begitu Sayyidah Aisyah mendapatkan peringatan dari baginda Rasul saat membicarakan fisik Sayyidah Sofiyah radhiyallahu anha. Artinya ternyata ketika kita membicarakan, padahal yang dibicarakan cuman pendek saja, tidak ada yang lain yang dibicarakan oleh Sayyidah Aisyah, tapi Rasulullah SAW memberikan peringatan, ucapanmu ini wahai Aisyah
kalau seandainya dicampur ke air laut itu langsung akan berubah. Itu betapa bahayanya ghibah yang dilakukan oleh sesama muslim. Lalu kemudian Bapak Ibu, pesan juga terkait dengan bagaimana supaya kita selamat dari perbuatan ghibah ini, ya kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat bagi lisan kita, bukan kemudian kita bawa untuk sesuatu yang kemudian akan membahayakan lisan kita. Di antara yang akan membahayakan lisan kita juga an-namimah. An-namimah itu mengadu domba. Jadi mengadu domba itu tentu orang dengan lisan. Sekarang orang mengadu domba tidak hanya dengan lisan, juga dengan tangan. Dengan tangan itu ya dengan tulisan. Dengan tulisan dia mengadu domba antara satu orang dengan orang yang lain. Yang awalnya berkawan jadi tidak berkawan. Yang awalnya mudah bertegur kata, dengan bertegur sapa, lalu kemudian tidak bertegur sapa. Satu di antara penyebabnya apa? Di antara penyebabnya ya namimah, mengadu domba. Mengadu domba, kesana menceritakan A, kesini menceritakan B, dan kemudian seterusnya. Maka Rasul mengabarkan ya la yadkhulul jannah qattatun, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mengadu domba. Seburuk-buruk hamba Allah adalah al-masyauna bin namimah, orang yang jalan ke sana adu domba, jalan ke sana mengadu domba, jalan ke sana mengadu domba. Al-mufarriquna bainal ahibbah, orang yang memisahkan yang sebelumnya orang saling menyayangi. Orang saling menyayangi karena adu domba yang dia buat, lalu kemudian mereka bermusuhan. Nah, ini diantara makhluk yang buruk yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Maka para salaf mengatakan, la yakunun namam illa waladiz zina. Di antara penyebab fitnah itu biasanya ya bahasa yang tidak enaknya itu ya biasanya berasal dari anak yang lahir tanpa ada garis nasab, jadi anak zina namanya. Jadi itu sampai seperti itu kan oleh para salaf, agar kemudian kita menjadi orang-orang yang menyelamatkan diri dari perbuatan tersebut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga bahasa lisan adalah asyatmu. Syatmu itu mengumpat. Jadi mengumpat, mencaci, memaki, itu juga bahaya lisan. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan minal kabair as-sabbatani bis-sabbah, bahwa bagian dari dosa besar ketika ada dua orang yang saling mengumpat. Jadi dua orang yang saling mencaci, dua orang yang saling mengumpat, itu diantara dosa besar dan diantara bahaya yang akan terjadi kepada lisan siapapun kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari hibah, dari kemudian namimah, mengadu domba, dan juga kemudian dari mengumpat. Karena sababul mukmin fusukun wa qitaluhu kufrun. Orang yang mengumpat sesama mukmin berarti dia melakukan perbuatan fasik. Kalau sampai menumpahkan darahnya, maka dia melakukan perbuatan kufur. Nah, itu diantara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, agar kita termasuk bagian dari orang-orang yang menjaga lisan kita. Termasuk ketika kita merendahkan orang. Maka Rasul mengabarkan bihasbi mri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai orang yang merendahkan, dan dia termasuk orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik saat dia merendahkan sesama muslim. Maka sering saya sampaikan Bapak Ibu, selamat dari itu kita rubah cara pandang kita. Kalau melihat orang yang secara usia lebih tua dibanding kita, lihatlah bahwa dia beribadah lebih dulu dari kita. Kalau kita memandang orang yang lebih muda dibanding kita, tengoklah dosanya lebih sedikit dibanding kita, supaya kita tidak menjengkali dan merendahkan orang. Supaya apa? Supaya selamat lisan kita yang akan memperberat kita nanti di pengadilan Allah. Jadi lisan ini yang paling banyak, karena lisan yang paling berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka lisan nanti di pengadilan Allah, Allah kunci. Kalau lisan ini tidak Allah kunci, di hadapan Allah pun masih membela diri dia. Nah, itu. Padahal sudah ada CCTV-nya, sudah ada buku catatan amalnya. Lisan ini kalau tidak dikunci, di hadapan Allah pun masih dia juga bisa bersilat lidah. Maka cara memberhentikan itu ya dikunci. Nah, cuman kan tidak ada pula jual gembok mulut. Nah, kan kalau ada gembok sepeda motor banyak, tapi gembok mulut di mana kita akan beli. Barangkali ini Bapak dan Ibu yang saya bacakan. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan jika ada. Pas nih nampaknya. Ternyata berat bertanggung jawab menjaga anggota tubuh Bapak Ibu ya.
Ini baru beberapa nih, belum semuanya dari 7 anggota tubuh yang diceritakan oleh Habib Abdullah. Jadi menjaganya ini luar biasa. Dia nikmat tapi perlu kita jaga. Jadi kalau nikmat itu kita tidak menjaganya, ya berarti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau nikmat itu kita jaga, maka kita akan selamat di pertanggungjawaban. Demikian Bapak Ibu, tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.